Bagaimana jadinya jika pacar yang sangat mencintai kalian ingin mencoba menjadi seorang yandere? Di sore hari yang damai, seorang cewek bernama Yamiko menyurutkan pacarnya sambil membawa borgol dan berkata, "Kamu sudah tertangkap, tidak akan pernah aku lepaskan." Sambil menunjukkan senyuman menyeramkan, dia semakin mendekat dan bertanya, "Apakah kamu mau tetap bersama denganku untuk selama-lamanya?" Beberapa menit setelahnya, terlihat Yamiko malah memborgol dirinya sendiri sambil kebingungan sebab seharusnya dia memborgol tangan pacarnya. Dan karena kebingungan bagaimana cara melepas benda ini, dia pun meminta tolong kepada pacarnya untuk membantu melepaskan benda ini. Yamiko kemudian mendatanginya lagi dan berkata, "Jika kamu tidak bersama denganku, maka sudah tidak ada artinya lagi untuk tetap berada di dunia ini." Merasa sangat terkejut, dia pun mundur dan meminta Yamiko untuk tenang, di mana dia tidak sengaja membenturkan tangannya ke ujung pensil sampai terluka. Dengan panik sambil menangis, Yamiko langsung bertanya apakah dia baik-baik saja dan meminta maaf karena salahnya jadi terluka. Mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta agar Yamiko berhenti menangis. Bertanya kepada Yamiko pisau apa itu, ternyata cuma mainan. Sehingga dia bertanya, sebenarnya apa yang mau Yamiko lakukan dengan benda itu. Setelahnya, Yamiko menatap dengan penuh kasih sayang dan memintanya untuk melihat sebuah kandang yang sudah dia siapkan spesial untuknya. "Aku akan mengurungmu di dalam dan merawatmu untuk selama-lamanya." Meminta untuk datang dan masuk ke dalam kandang. Entah bagaimana ceritanya, dia malah ikutan terkurung di dalam sana. Sementara dia merasa malu, Yamiko sendiri merasa sangat senang, di mana saking dekatnya, dia sampai bisa mendengar detak jantungnya. Namun karena terlalu sempit, Yamiko berusaha mengeluarkan mereka dengan mengambil kunci yang ternyata terlalu jauh dari jangkauannya. Seberapa keras dia mencoba, tetap tidak sampai sebab tangannya terlalu pendek. Beberapa saat kemudian, Yamiko menghampiri lagi untuk memberikan sebuah kue buatannya sendiri. Ketika dia memakannya, Yamiko bertanya bagaimana rasanya. Menjawab dengan jujur bahwa itu sangatlah enak. Dia heran mengapa tekstur kuenya terasa sedikit aneh. Dengan senyuman jahat, sambil duduk di bangkuannya, Yamiko berkata, "Ternyata kamu menyadarinya, sebab aku telah memasukkan sebuah bahan rahasia." Sementara dia terkejut sambil merasa sedikit ketakutan. Dengan ekspresi jahatnya, Yamiko mengatakan bahwa itu adalah nata de coco. Dengan keras, dia mengatakan bahwa dia mengira Yamiko memasukkan benda aneh ke dalam kue. Mengakui bahwa awalnya dia ingin melakukannya, namun Yamiko berpikir bahwa itu akan berlebihan dan terasa aneh. Tentunya, dia merasa heran sebab ternyata pemikiran Yamiko masih normal, tidak seperti kelakuan anehnya akhir-akhir ini. Ketika pulang ke rumah, dia merasa gelisah sebab merasa ada yang memata-matainya. Nongol keluar dari balik tiang lampu. Yamiko terlihat sedang mengawasinya. Dalam hati dia berkata, "Perasaanmu benar sebab selama ini aku terus mengawasimu." Namun, rencananya gagal setelah didatangi oleh polisi karena keluar malam-malam sendirian. Melihat Yamiko merasa ketakutan karena dikira mau ditangkap. Dia yang melihat dari kejauhan langsung kembali. Berterima kasih, Yamiko mengatakan bahwa lain kali akan mengutipnya di siang hari saja. Esok harinya, Yamiko yang berada sendirian di apartemen memutuskan bahwa sekarang merupakan waktu yang tepat untuk merapal mantra agar dia bisa bersama dengan pacarnya untuk selama-lamanya. Menjadikan hamster miliknya yang bernama Hamkun sebagai tumbal, dia berkata kepada Hamkun bahwa sudah saatnya. Namun pada akhirnya, tentu dia tidak melakukan hal itu dan berujung memeluknya. Keesokan harinya, ketika pacarnya datang, dia terkejut sebab sebelumnya
Dia tidak pernah tahu jika Yamiko memelihara makhluk menggemaskan seperti ini. Setelahnya, Yamiko berkata bahwa hari ini kamu sepenuhnya milikku dan akan melakukan apapun yang aku minta. Lanjut menjelaskan bahwa Yamiko akan memutuskan kemana mereka pergi, dimulai dari restoran yang sedang ingin dia kunjungi. Menyadari bahwa Yamiko sebenarnya membicarakan hal lain, dia memastikan dengan bertanya, apakah ini merupakan cara anehmu untuk mengajak aku pergi berkencan? Karena kepekaannya itulah, Yamiko merasa sangat senang sekaligus malu-malu sendiri, sehingga ekspresi wajahnya berubah dari yang menyeramkan menjadi menggemaskan. Beberapa hari setelahnya, Yamiko membuka handphone milik dia untuk memeriksa apakah dia dekat dengan perempuan-perempuan lain. Memeriksa ke dalam kontak, Yamiko melihat banyak sekali nomor yang tidak dia kenal. Di waktu yang singkat, Yamiko mengingat obrolan dengan pacarnya di masa lalu di mana dia bertanya mengapa tidak punya handphone. Mengatakan bahwa dia tidak butuh sebab tidak mempunyai banyak teman. Yamiko di masa sekarang merasa bahagia dan sangat senang melihat pacarnya yang punya banyak teman. Ketika dia kembali ke ruangan, Yamiko meminta maaf karena penasaran sampai memeriksa handphone miliknya. Baru ingat kalau dirinya yandere, Yamiko langsung bertanya nomor milik siapa sajakah ini, di mana dia ingin menghapus semuanya kecuali nomornya. Melihat itu, tentu dia mengatakan bahwa Yamiko terlihat seperti yandere yang sinyalnya nge-lag. Selesai berdandan, Yamiko berkata kepada dirinya sendiri bahwa hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Berlatih kalimat yang akan dia ucapkan nanti tentang bagaimana dia harus bertindak, memuji, dan hanya mencintai Yamiko. Namun karena sadar ini merupakan kencan pertama mereka, Yamiko berpikir mungkin dia harus lebih tenang dan tidak aneh-aneh. Ketika orangnya datang, sambil meminta maaf kepada Yamiko karena sedikit terlambat, terlihat Yamiko cuma diam karena saking bahagianya sebab pergi kencan berdua saja sudah lebih cukup baginya. Melihat lebih dekat, dia berkata bahwa Yamiko agak berbeda hari ini sebab terlihat lebih tenang, imut, dan sangat menggemaskan sampai dia tersipu malu. Tentunya, menerima pujian sebanyak itu dari orang yang dia cintai membuatnya merasa sangat bahagia. Dengan gembira, dia berkata kepada Yamiko, "Mari bersenang-senang bersama hari ini." Beberapa hari setelahnya, Yamiko melihat dari kejauhan ada seorang cewek Gyaru yang baru-baru ini sering mengganggu pacarnya. Tidak menyukai orang seperti itu, Yamiko memutuskan akan berusaha menjauhkan cewek Gyaru itu dari pacarnya. Setelahnya, Yamiko yang terlihat babak belur mendatanginya sambil tersenyum. Melihat itu, tentu dia langsung panik dan bertanya apa yang terjadi. Ketika Yamiko menjelaskan bahwa dia telah memberi peringatan kepada cewek Gyaru yang selama ini mengganggunya. Dia yang terharu mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dimaafkan adalah membiarkan Yamiko terluka seperti ini karena dirinya. Menutup matanya sambil tersenyum, Yamiko merasa sangat bahagia melihat dirinya yang sangat khawatir seperti ini. Selama ini, Yamiko melihat pacarnya sebagai orang yang kurang percaya diri, entah karena masa lalu atau dirinya sendiri. Namun, Yamiko tahu bahwa dia selalu mengisolasi dirinya sendiri dari orang lain. Karena itulah, Yamiko yang dulu mencoba menyatakan perasaannya berkali-kali selalu ditolak. Sebab dia pikir banyak sekali orang di luar sana yang lebih layak menerima perempuan seperti Yamiko ketimbang dirinya yang sangat payah ini. Menyadari bahwa perasaan Yamiko tidak akan pernah sampai, sebab si dia selalu menganggap dirinya yang terburuk. Berpikir bagaimana caranya agar perasaan ini bisa menembus penghalang itu. Suatu hari, Yamiko terpikirkan sebuah ide dari novel yang bercerita tentang cewek yandere yang mendedikasikan cintanya sampai akhir. Melihat bagaimana penyampaian cinta melalui rasa sakit ini, membuat Yamiko menyadari jika dia bisa menyampaikan rasa cintanya sepenuh hati seperti di dalam novel, mungkin saja situasi akan berubah. Mungkin dia melakukannya dengan sedikit canggung, mungkin dia kurang baik dalam melakukannya, tapi yang pasti dia ingin agar perasaan cinta ini bisa sampai kepadanya.